Pembahasan kita masih tentang sifat-sifat penuntut ilmu, ya. Sifat-sifat penghormatan penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu katanya Imam Al-Ghazali, wa yahtarizu, dan hendaknya bagi penuntut ilmu itu an mujalasatihi sahibasu, agar dia berhati-hati menjaga dirinya agar tidak selalu berkumpul dengan teman duduk yang rusak, temannya yang rusak. Ya, jadi di antara cara untuk sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ketika di pondok, ya ketika di pondok maupun di luar, kapanpun harus menjaga teman pergaulan. Dikatakan bahwasannya manjalas janas, siapa orang yang duduk dengan seseorang, maka dia juga disifatkan seperti orang yang duduk dengan dia. Katanya Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia mengatakan wa suhbatul akhyar yurithun nasyat wal buwa wal yakin wal ihtiraz minal akhirah. Jadi dikatakan bahwasannya oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwasannya wa suhbatul akhyar, berteman dengan orang yang baik, ya, berteman berkumpul dengan kumpulan yang baik, yurithun nasyat wal buwa, maka akan mewariskan rajin, sifat rajin, wal buwa, dan juga akan mewariskan sifat kamu kuat di dalam ibadah. Kamu kuat di dalam ibadah. Wal yakin, dan juga mewariskan keyakinan, bertambahnya keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang berada di luar berkumpul dengan teman yang buruk, berkumpul dengan teman yang buruk, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, teman yang lain nggak berpuasa, maka ketika mereka minum, maka ketika mereka makan, kita mau tidak mau jadinya nggak puasa, katanya. Jadinya kita tidak puasa karena sebab teman. Coba temannya kumpulannya semuanya puasa, ya pasti yang nggak puasa malu ketika dia tidak puasa. Tapi kalau 5 orang nggak puasa, 1 orang puasa, yang 1 ikut yang 5. Kenapa? Karena kalau berteman dengan orang baik, yuridu buwa wal yakin, ya, kuat ente bisa nahan iman. Ente semuanya belajar dengan penuntut ilmu, insya Allah tambah rajin di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau berkumpulnya dengan orang yang nggak mau belajar, orang yang di luar nggak usah belajar, ngapain dia omongin begitu, ya ente nggak kuat, ya, digoyahkan ente punya iman. Maka dari itu kumpulannya baik, ya. Kalau kepengen tetap menjadi orang baik, kumpulannya yang baik, kumpulan yang baik. Ada 3 hal yang merusak iman, ya. Ada 3 hal yang merusak iman. Yang pertama adalah tidak bisa menjaga lingkungan, tidak bisa menjaga lingkungan, pergaulan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki ilmu agama. Yang ketiga, tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Maka 3 hal ini merusak iman seseorang. Kalau ente bisa mempunyai ilmu untuk membantu ibadahnya ente, yang kedua ente bisa menjaga lingkungan, dan yang ketiga bisa dikontrol hawa nafsunya, maka iman kita akan bagus, ya, iman kita akan bagus. Yaksura wilayata syayatin, semakin banyak kita itu berkumpul dengan orang yang buruk, maka semakin banyak setan itu yang mengganggu kita, ya, mengganggu kita semuanya. Al jinni wal insi min sahni qalbihi, yang selalu menggoda daripada hatinya seseorang. Hati itu harus dijaga seperti kita menjaga tanaman, daripada hama, daripada perusak, ya, seperti kita menjaga hal-hal yang kita jaga. Hati ini harus kita jaga dari syaitan, daripada teman-teman yang buruk, harus kita dijaga karena perlu penjagaan. Fayusaffa min lawhi syaitanah, agar hati ini safi, agar bersih, ya, daripada gangguannya setan, tipu dayanya setan. Karena setan itu pintar sekali membuat tipu daya, ya. Setan itu pintar sekali membuat manusia, nanti aja kita mau ibadah, ntar kan masih begini, ntar masih begitu, kata setan, ya. Wala kulli hal, yang penting yakhtarul faqr al-ghina, maka seseorang seharusnya kalau dia pintar, kalau manusia itu cerdas, ya, kalau manusia pintar, dia tidak menghabiskan waktunya di dunia ini untuk mencari harta kekayaan, walaupun dia harus berkecukupan, harus miskin, ya, tapi waktunya penuh dengan ibadah sama Allah. Itu lebih baik daripada
dari pagi kerja sampai untuk hanya mencari kekayaan. Ketika dia mati ditinggalkan. Waliyadzubillah min ghadabillah. Tsumma ilam, kemudian ketahuilah anna tasawufa, bahwasannya tasawuf, ya, kita ini punya jalan namanya, punya cara untuk bergaul baik kepada Allah dan kepada manusia melalui jalan. Apa jalannya? Jalannya itu tasawuf namanya. Ya, jalannya itu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ditanya Al-Imam Al-Haddad, ditanya, Imam, tasawuf itu apa sih? Sufi itu apa? Kalau ada kalimat istilah sufi, kata Imam Al-Haddad, man sofa minal kadar. Siapa orang yang bersih dirinya dan hatinya daripada segala keburukan, ya, daripada keburukan. Walaupun dia hanya sholat 5 waktu, tapi dia membersihkan dirinya dan zahir dan batinnya daripada segala kotoran, ya, baik kotoran hati, kotoran zahir, ya, man safa minal kadar. Kemudian wastawa indahu dhahab wal madar. Kemudian bagi orang yang sufi ini tingkatan yang lebih lagi. Kalau kita minimal bisa yang pertama. Kalau kita ingin digolongkan termasuk orang yang sufi, maka minimal kita bisa yang pertama, apa? Man safa minal kadar. Kita bersih zahir dan batin. Pakaian kita bersih, nggak aur-auran. Sekarang orang bisa mengatakan dirinya sufi, ya sufi, padahal pakaiannya pakai celana, pakai ini. Wah, ada mulai sufi. Orang yang sufi itu salaf, orang yang mengikuti salafun salih, mereka yang tercerminkan di dalam zahir dan batinnya. Makanya dianjurkan kita pakai kopiah yang benar, pakai baju takwa, baju pakai kaos itu boleh, nggak haram, tapi kita ingin tergolongkan orang yang sufi, pakai sarung, pakai kemana-mana, sufi. Kita ingin digolongkan termasuk orang yang sufi. Kalau yang kedua itu tinggi sekali, ya, wastawa, ini tingkatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini tingkatannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ini tingkatnya para habaib, para ulama terdahulu, ya. Apa itu wastawa indahum dhahab wal madar? Bagi mereka ibadur rahman, mereka para walinya Allah, itu nggak ada bedanya antara emas dan debu, ya, dan pasir, nggak ada bedanya, sama bagi mereka. Kok bisa? Karena mereka tahu hakikatnya, ya. Kalau kita masih mencari la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa tasawuf lahu khaslatan, dan adapun tasawuf ini dibagi menjadi dua. Tasawuf sufi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-istiqamah ma'allahi ta'ala. Bagi seorang yang sufi, yang pertama dia harus istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Jangan hayal orang mengatakan sufi itu bukan pakaian juga. Pakaian itu sufi, tapi pakaian itu bukan sufi. Pakaian itu sufi, tapi sufi itu bukan pakaian. Gimana maksudnya? Jadi kalau ada orang berpakaian sufi, pakai sorban, pakai jubah, pakai ini, belum tentu dia sufi. Belum tentu dia sufi. Tapi kalau orang sufi sudah pasti dia memakai hal itu. Nah, kalau orang sufi dia pasti pakai takwa. Nggak ada sufi pakai celana pendek, itu nggak ada dimanapun. Kalau orang ngaku sufi banyak, sufi gendeng. Dan sufi itu bukan yang muter-muter itu juga. Ada yang joget itu muter. Ya, muter kalau bener dia zikrullah, nah sufi. Tapi kalau hanya sekedar pengen dilihat bagus-bagusan, muter-muter yang topi panjang itu, bukan sufi. Kalau bener dia sufi, dia zikir sama Allah. Tapi kalau dia hanya ingin dilihat hebat, hebat bisa muter berjam-jam, nggak huyang, nggak pingsan. Paham? Sufi itu bukan pakaian, tapi pakaian itu sufi. Yang pertama adalah al-istiqomah, ya, harus istiqomah. Harus istiqomah. Walladzina amanu tsumma istaqamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Tandanya iman adalah istiqomah. Gak mungkin orang itu beriman kalau istiqomah kalau dia tidak beriman, dan gak mungkin orang yang beriman kalau dia tidak istiqomah. Hakada wasukunu anil khalqi, ya, dan diem, banyak diem di antara manusia, nggak banyak ngoceh, banyak omong. Manusia berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Bukan sufi, ya. Walaupun bisa terbang sekalipun, walaupun dia pegang tasbih ke barat ke timur, tasbihnya panjang dari sini sampai Jakarta misalnya, ada bukan sufi, pakai topi hijau, pakai serban hijau, tapi buruk dibalas dengan keburukan. Ada bukan sufi, ya, tapi tufi,
wasukun anil khalq. Ada manusia membicarakan begini, khalas diam. Diam, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin itu bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu ketika beliau masuk ke dalam masjid, ada seseorang yang menuduh dia pencuri. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk ke dalam masjid, ada orang yang sholat di masjid membawa bingkisan isinya uang, isinya dinar, uang emas. Kemudian ketika dia selesai sholat, dia lihat uangnya nggak ada. Yang ada di sana cuma Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian dia bilang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Hei, kamu yang mencuri uang saya ya? Kamu ini harus ganti kan?" Enggak, marhaba. Dia nggak marah, Sayyidina Ali langsung, sabar sebentar. Ayo ikut ke rumah saya. Ke rumah saya diganti uangnya sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berapa uang kamu? Sekian. Nah, sekian. Nggak ngomong bukan saya. Ya, bukan saya. Padahal Sayyidina Ali Zainal Abidin dihina-hina, ya. Kita jangankan dihina, dituduh saja kita nggak mau, ya. Dituduh sekarang siapa, ya, dituduh saja kita nggak mau. Sayyidina Ali Zainal Abidin dituduh, dicaci, dan lain sebagainya. Dibawa ke rumah, marhaba, kita ke rumah, dikasih uang, dilebihkan lagi, ya. Ini uang kamu dan aku lebihkan. Ini bentuk terima kasihku karena engkau telah mencaciku. Wallahu akbar. Hada sufi.